Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi terkait Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Eka Sofyanti Rukiana dengan NIM 276, Faiza Rifki Andani dengan NIM 286, dan Della Rosita dengan NIM 300. Seperti yang kita ketahui, Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Dalam konstitusi Muhammadiyah terdapat 3 model gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Fokus kajian ini adalah pada kajian yang pertama, yakni Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah sebenarnya telah menggagas tentang penguatan basis gerakan sejak awal berdirinya. Bahkan dalam muktamar tahun 1970-an telah diputuskan untuk menggalang jamaah dan dakwah jamaah atau GJDJ. Hanya saja gagasan tersebut belum maksimal diimplementasikan dalam aktivisme organisasi. Kesadaran yang sama muncul pada Muktamar ke-46 Yogyakarta dengan adanya program revitalisasi cabang dan ranting serta pembentukan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting atau LPCR sebagai respon atas kondisi global dan tantangan yang dihadapi. Kesadaran untuk memperhatikan masyarakat di akar rumput merupakan kelanjutan dari spirit perubahan formasi sosial dengan terlibat dalam penguatan kesadaran sosial, politik, ekonomi, dan ideologi yang kini terkooptasi oleh kecenderungan kapitalisasi, birokratisasi, politisasi yang berlangsung secara masif pasca Orde Baru. Beberapa dekade yang lalu telah dirumuskan pembinaan jamaah, keluarga sakinah, dan Qaryah Thayyibah untuk memperkuat basis. Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah atau GJDJ. Esensi GJDJ adalah penguatan kesadaran jamaah dan kepedulian mereka terhadap lingkungan sosialnya. Definisi sederhana dari jamaah adalah kumpulan keluarga muslim yang berada dalam suatu lingkungan tempat tinggal. Ajakan warga aktif merupakan landasan gerakan Muhammadiyah yang menuntut adanya komunitas yang solid dan terorganisir untuk memperjuangkan tegaknya kebaikan menentang segala macam keburukan. Orientasi dari gerakan ini adalah membangun basis kehidupan dakwah bil halal di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dan beberapa sahabatnya sangat peduli terhadap pembinaan jamaah. Beliau melakukan perjalanan keliling Jawa untuk melakukan pembinaan hingga ke Banyuwangi, Jakarta, dan Jawa Tengah. Itu artinya penguatan jamaah untuk menjadi platform dari berdiri dan pengembangan gerakan Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu langkah Muhammadiyah untuk memperkuat jamaah. Langkah pemberdayaan melalui penguatan institusi cabang dan ranting akan memberi kontribusi bagi penguatan kohesi sosial atau solidaritas antar warga di tengah meluasnya faham-faham radikal yang cenderung anarkis belakangan ini. Seperti ledakan bom di pesantren Umar bin Khattab Bima NTB bisa menjadi bukti betapa rapuhnya kohesi sosial warga. Suatu komunitas kecil yang jauh semacam Bima masih terdapat tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Oleh karena itu, memperkuat kembali identitas lokal melalui gerakan jamaah dapat dipandang dalam kerangka penguatan potensi dan basis gerakan untuk digerakkan kepada hal-hal yang produktif. Langkah yang dapat dilakukan untuk menggiatkan cabang dan ranting Muhammadiyah melalui gerakan jamaah dan dakwah jamaah yakni 1.
melakukan asesmen awal mengenai kehidupan keagamaan di desa atau komunitas atau ranting. 2. Memantapkan konsep dakwah jamaah yang akan dipergunakan agar sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat basis. 3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi para fasilitator yang akan menggerakkan cabang dan ranting. 4. Melakukan pendampingan dakwah jamaah. Dan yang kelima, memantapkan organisasi gerakan di akar rumput seperti pimpinan ranting sebagai ujung tombak gerakan dakwah jamaah. Untuk mensinergikan langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, diperlukan adanya keterlibatan berbagai lembaga amal Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, ataupun masjid yang tumbuh begitu cepat di berbagai daerah di Indonesia. Pelibatan lembaga amal itu dalam mempercepat proses pengembangan cabang dan ranting sebagai sentral untuk mengembangkan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bercorak community-based. Tidak hanya memperkuat infrastruktur Muhammadiyah, tetapi juga memperkuat infrastruktur masyarakat sehingga terbentuk masyarakat khairah ummah sebagaimana cita-cita Muhammadiyah. Materi berikutnya yaitu makna kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai pendapat, Islam yang masuk di Indonesia sangatlah berbeda, bahkan dianggap bertentangan dengan Islam yang dipahaminya. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi utusannya. Jadi semua agama yang dibawa oleh nabi utusan Allah itulah yang disebut agama Islam. Wujud agama Islam seluruhnya adalah berupa wahyu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah bukanlah gerakan sosial keagamaan yang biasa, tetapi sebagai gerakan Islam. Bergerak bukan asal bergerak, harus dilandasi dan juga dibingkai dan diarahkan dengan Islam. Islam bukan sebagai asas formal, tetapi menjiwai, melandasi, mendasari, merangkai, mempengaruhi, menggerakkan, dan menjadi pusat orientasi dan tujuan. Bukan sekadar Islam KTP, slogan, dan juga simbolik biasa. Para pendahulu Muhammadiyah memaknai dengan kaidah fikih, ma la yatim alla wajib illa bihidahuma wajib. Artinya, organisasi itu menjadi wajib adanya karena keniscayaan dakwah memerlukan alat organisasi tersebut. Sisi lainnya, tujuan Muhammadiyah adalah untuk mencetak umat terbaik atau umat yang unggul. Sebagaimana pokok pikiran keenam anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, Muhammadiyah adalah subjek atau pemimpin dan masyarakat semuanya adalah objek atau yang dipimpinnya. Yang kedua, lincah atau dinamis, maju atau progresif, dan juga selalu di muka dan militan. Yang ketiga, revolusioner. Yang keempat, mempunyai pemimpin yang kuat, cakap, tegas, dan berwibawa. Dan yang terakhir, mempunyai organisasi yang susunannya lengkap dan selalu tepat atau up to date. Barang siapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada bersamanya, maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya, dan juga pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah. Hasan Al-Basri. Sekian pembahasan materi yang bisa kami sampaikan. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian materi. Semoga materi ini memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.